Minasang, hari ini kita belajar dari buku Marugoto bab 2. Minasang, di bab 2 ini kita akan belajar yang pertama bagaimana cara menyatakan keberadaan orang atau binatang dalam bahasa Jepang. Yang kedua, ungkapan-ungkapan ketika di dalam kelas dalam bahasa Jepang. Yang ketiga, bagaimana cara menyebutkan nama dan asal negara kita dalam bahasa Jepang. Baik minasang, kita mulai dari poin yang pertama adalah menyatakan keberadaan orang atau binatang dalam bahasa Jepang. Minasang, dalam bahasa Jepang, cara menyatakan keberadaan ada dua macam, yaitu imas dan arimas. Pola kalimat imas ini digunakan untuk menyatakan keberadaan orang dan binatang. Sedangkan untuk pola kalimat arimas ini digunakan untuk menyatakan keberadaan benda mati dan tumbuhan. Minasang, pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan keberadaan orang atau binatang adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk kalimat positif, rumusnya kata benda ga imas. Kemudian untuk rumus kalimat negatif adalah kata benda ga imaseng. Kemudian untuk rumus kalimat tanya adalah kata benda ga imaska. Untuk menjawabnya ada dua macam minasang. Kalau ada artinya imas, kalau tidak ada jawabannya imaseng. Selanjutnya minasang, selain itu ada partikel ga. Nah, ini bisa dihilangkan dan tanpa mengurangi artinya. Contohnya ya, Tanaka sang ga imas. Artinya ada saudara Tanaka. Ya, kemudian Kim sang imaska. Apakah ada Tuan Kim? Kemudian Joy sang imaska. Apakah ada Tuan Joy? Selanjutnya untuk contoh yang ada hewannya ya. Neko ga imaska? Apakah ada kucing? Untuk jawabannya seperti tadi ya minasang, kalau ada jawabnya hai imas, kalau tidak ada iye arimaseng. Baik minasang, selanjutnya adalah ungkapan-ungkapan ketika di dalam kelas dalam bahasa Jepang. Minasang, dalam kehidupan sehari-hari ada beragam ungkapan yang biasa diucapkan ya. Salah satunya ketika berada di dalam kelas, baik dari guru ke siswa ataupun sebaliknya. Nah, ungkapan yang diberikan guru kepada siswa secara umum berupa ungkapan perintah seperti tolong baca, tolong dengarkan, dan lain-lain ya. Nah, biasanya minasang pola kalimat yang digunakan adalah pola nani-nani te kudasai, yang artinya tolong atau silahkan. Kemudian, kalau ungkapan yang dilakukan siswa kepada gurunya berupa jawaban atas apa yang diperintahkan, bentuk klarifikasi terhadap sesuatu hal, dan lain sebagainya. Minasang, coba kita perhatikan beberapa ungkapan yang berada di dalam kelas. Yang pertama, kite kudasai, tolong dengarkan. Kaite kudasai, tolong tulis. Yongde kudasai, tolong baca. Sang peji o akete kudasai, tolong buka halaman 3. Itte kudasai, tolong katakan. Mite kudasai, silahkan atau tolong lihat. Selanjutnya, peade hanashite kudasai, silahkan berbicara secara berpasangan. Minasang, poin yang ketiga adalah menyebutkan nama dan asal negara dalam bahasa Jepang. Jadi minasang, dalam perkenalan diri kita dengan orang asing ya, selain menyebutkan nama kita sendiri, tentunya kita juga menyebutkan kewarganegaraan kita. Misalnya saja warga kewarganegaraan Indonesia, Amerika, Jepang, dan lain sebagainya. Untuk menyebutkan asal negara kita berasal, tentu ada pola atau aturan khusus dalam pengucapannya. Nah, minasang, coba kita lihat untuk pola kalimatnya ya. Watashi wa nani-nani. Nah, nani-naninya ini diisi dengan nama negara kita. Kemudian akhir kalimatnya jing des. Jing itu artinya orang ya. Watashi wa titik-titik jing des. Saya orang titik-titik ya, titik-titiknya sekali lagi diisi dengan nama negara. Baik minasang, kita lihat untuk contoh kalimatnya ya. Watashi wa nihonjin desu. Saya adalah orang Jepang. Nihonjin, orang Jepang.
Watashi wa Amerika jin desu. Saya adalah orang Amerika, ya, Amerika jin. Selanjutnya, watashi wa Doitsu jin desu. Doitsu itu orang Jerman, ya. Saya adalah orang Jerman. Minasang, sedangkan untuk menyebutkan asal negara kita berasal, dalam perkenalan bisa menggunakan pola seperti ini. Watashi wa, kemudian sebutkan nama negara atau daerah asal. Selanjutnya gunakan partikel no, selanjutnya shushin desu. Jadi, watashi wa titik-titik no shushin desu. Saya berasal dari negara atau daerah titik-titik, ya, disebutkan. Baik minasang, kita lihat untuk contoh kalimatnya. Watashi wa Indonesia shushin desu. Saya berasal dari Indonesia. Contoh yang kedua. Watashi wa Padang shushin desu. Saya berasal dari Padang. Selanjutnya yang ketiga, watashi wa Jawa shushin desu. Saya berasal dari Jawa. Minasang, ada yang harus diingat. Jadi dalam perkenalan dalam bahasa Jepang, ketika kita menyebutkan asal kita dari mana, ya, kadang menyebutkan dengan kara kimashita. Padahal itu kurang tepat minasang. Jadi gunakan nani-nani shushin desu. Bisa difahami, ya? Minasang, yang terakhir ada yang harus diingat, ya. Ketika kita menyebutkan nama negara dalam bahasa Jepang ditulis dengan huruf katakana, ya. Contohnya Indonesia, ya, seperti ini. Kemudian Doitsu, ada Furansu, Amerika, ada Betonamu, ya. Betonamu itu artinya apa? Vietnam. Minasang, wakarimashita ka? Jika ada pertanyaan ataupun masukan, tulis di komentar, ya. Sampai ketemu di bab 3 Marugoto. Arigato!